Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, murid baru SMP Negeri 2 Polokarto, pada hari ini kalian sudah mengikuti masa orientasi sekolah, ya, pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak tadi sudah mendengarkan pidato dari Ibu Kepala Sekolah bahwa kalian sudah resmi menjadi murid Polokarto 2. Selamat bergabung di keluarga SMP Negeri 2 Polokarto. Anak-anak alumni ataupun murid Polokarto 2 atau siswa Polokarto 2 menyebut dengan SMP Polda Polokarto 2 biar lebih keren. Anak-anak sekalian, perlu saya sampaikan bahwa SMP Negeri 2 Polokarto itu berdiri pada tahun 1993, yaitu merupakan unit gedung baru dari, kalau zaman dulu namanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hampir sama, Dekdikbud. Nah, dengan adanya SMP Negeri 2 Polokarto pada tahun 93, yang saat itu hanya di SMP 1, kemudian diikuti juga beberapa tahun kemudian SMP Negeri 3 Polokarto, dan yang terakhir di SMP Negeri 4 Polokarto. Nah, kalian secara resmi sudah menjadi murid Polokarto 2, maka nanti karena ini masih di masa pandemi COVID, ya, pemerintah masih mengharapkan untuk pendidikan daring, yaitu pendidikan jarak jauh. Anak-anak sekalian, secara profil nanti kalian kalau sudah masuk sekolah, ini ada satu tugas dulu. Besok kalau sudah ada perintah untuk mengumpulkan tugas, yang pertama kalian besok membuat denah lokasi sekolah. Perlu saya ketahui bahwa SMP Negeri 2 Polokarto pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kepala sekolahnya Ibu Minuk Marianti SPG. Kemudian wakil kepala sekolah kebetulan saya pribadi, saya kenalkan Mustafa SPD. Kemudian wakil saya adalah membidangi di bidang kurikulum atau di bidang akademik. Kemudian untuk bidang kesiswaan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan siswa itu adalah Dr. Andes Gunawan Budi Utomo. Nah, di sekolah SD dan SMP ini sedikit banyak berbeda anak-anak sekalian. Kalau di SMP nanti mengenal apa yang disebut dengan guru mata pelajaran. Nanti di belakang saya terangkan. Saya kenalkan profil dulu, kemudian ada perpustakaan. Di situ ada kepala perpustakaan, namanya Ibu Fitri Handayani, sarjana sastra. Kebetulan beliau adalah guru bahasa Inggris. Kemudian di SMP ini juga ada kepala laboratorium, yaitu Ibu Sri Indarsih SPD. Nah, nanti ada beberapa wali kelas. Nah, wali kelas nanti masing-masing 7A, 7B, 7C, 7D, dan 7E itu masing-masing ada wali kelas masing-masing. Perlu saya sampaikan bedanya SD dan SMP. Kalau SD itu ada 2 guru, yaitu guru mata pelajaran, yaitu guru yang mengampu mata pelajaran agama dan pendidikan jasmani atau olahraga. Kemudian kalau di SD kan masih gurunya guru kelas. Tapi kalau di SMP nanti berbeda, yaitu gurunya adalah guru mata pelajaran, ya. Di antaranya adalah juga ada guru bimbingan konseling. Nah, bedanya di situ. Dan diampu oleh seorang wali kelas, yaitu yang pengganti guru kelas kalian masing yang mengolah nilai rapot dan sebagainya.
Ini perlu kalian ketahui. Kemudian sedikit saya beritahukan masalah program sekolah di bidang akademik untuk sementara PJJ, gitu. Kemudian saya kenalkan juga struktur program kurikulum. Anak-anak, di SMP itu program kurikulum yang dipakai adalah memakai kurikulum 2013. Di antaranya kelompok A, mata pelajarannya yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama. Kebetulan sekaligus saya kenalkan untuk pengampu guru agama kalian adalah Bapak Herianto SPDI, Sarjana Pendidikan Islam. Beliaulah akan yang mengampu mata pelajaran agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kebetulan yang mengampu adalah yaitu Ibu Atik Setiawati, itu mengampu kelas 7E, dan juga Ibu Kasiem mengampu kelas 7A sampai dengan 7D. Bedanya di situ, sehingga kadang-kadang guru kelas 7A dan 7B berbeda. Kemudian bahasa Indonesia. Oh ya, perlu saya sampaikan, untuk pendidikan agama dan budi itu jumlah jamnya adalah 3 jam. Jadi 1 minggu ada 3 jam. Kalau di SD itu 1 jamnya adalah 35 menit. Kalau di SMP adalah 40 menit. Ya, beda sedikit. Kalau kelas SD yang bawah hanya 30 menit. Kemudian yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, itu juga 3 jam. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Indonesia, itu 6 jam. Nah, kebetulan yang mengampu guru bahasa Indonesia adalah Ibu Sumbangsih, itu kelas D dan E, dan juga Bapak Anggar Adi, ngantek lali ya. Ini kalau saya nggak buka KPN soal lupa, ini guru baru ini orangnya yang ganteng ini adalah Bapak Anggar Adi Santoso SPD, ini mengajar bahasa Indonesia kelas 7A, B, dan C. Ya. Jadi A, B, dan C. Jumlahnya 6 jam. Sehingga nanti pembagiannya jam 1 minggu itu kalian akan bertemu 6 jam. Mungkin ada yang 22 kali 3 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah matematika, itu 5 jam. Kebetulan yang mengampu matematika adalah Ibu Sri Hartini SPD. 7A sampai E sama, Ibu Sri Hartini SPD. Sehingga jamnya karena 5 jam tidak mungkin sehari matematika semuanya enggak, hanya 2 dan 3. Nah, ini dibagi 2 kali pertemuan. Kemudian selanjutnya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam, itu jumlahnya juga 5 jam. Kebetulan yang mengampu kelas 7 A, B, C, D adalah Ibu Sri Mulyani SPD. Ya, nanti lain kesempatan kalian akan berkenalan dengan beliau-beliaunya. Kemudian nomor 6 adalah IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, kebetulan IPS itu 6 jam. Yang mengampu adalah Bapak Heri Lustanto SPD. 4 jam. Karena 4 jam nanti juga dibagi 2 jam, 2 jam. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Inggris, yaitu 4 jam juga. Yang mengampu bahasa Inggris adalah Ibu Idah Rahmawati SPD. Beliau yang mengampu bahasa Inggris. Itulah kelompok A, mata pelajaran di SMP. Kemudian kelompok B itu adalah kelompok nomor 1 adalah seni budaya, 3 jam. Ya, cukup banyak, ini 3 jam. Kalau seni budaya biasanya adalah dijadikan 1 karena 3 jam. Nanti misalkan praktek menggambar pemandangan, praktek menggambar animasi, sehingga waktunya cukup, yaitu 3 jam. Adapun yang mengampu adalah Ibu Diah Eka Wulandari, sarjana seni. Nah, ini orang seni. Jadi kalian akan diajarkan oleh Ibu Diah.
Kemudian nomor berikutnya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau Penjas Orkes. Yang mengajar adalah Bapak Akbar Arjuna SPD. Ini olahraga. Selanjutnya adalah prakarya dan juga ada informatika ya. Untuk SMP kelas 7 adalah informatika. Kelas 7 adalah sistem informatika, itu adalah Ibu Alif ya, sistem informatika. Ada prakarya itu kelas 9. Yaitu Ibu Alif Yuliani Eskom. Ini beliaulah pakar teknik informatika yang ada di Polokarto juga ya. Alif Yuliani sarjana komputer. Ini jumlahnya 2 jam. Kemudian yang terakhir adalah Mulok Basa Jawa. Ingkang asta nggih menika Ibu DRA Agustina Ageng Prihatini. Nah, ini Ibu senior ini. Gandeng Prihatini niki piyane prihatin terus niki. Ya, itu. Lah, kemudian yang kelompok berikutnya adalah bimbingan konseling. Beda kalau di SD tidak ada bimbingan konseling, kalau di SMP ada bimbingan konseling. Itu adalah membantu kalian yang memiliki prestasi yang bagus, yang mengalami suatu masalah. Ada pembimbingan-pembimbingan yang berkaitan dengan pribadi, sosial, karir. Nah, nanti akan ketemu dengan Ibu Amalia Mustika Sari, sarjana sosial. Nah, ini untuk mengampu bimbingan konseling. Kalau di kelas nanti masuknya 1. Namun demikian, guru BK atau bimbingan konseling, kalian kalau ada masalah dengan teman, masalah dengan pribadi, secara kekeluargaan, kamu bisa berhubungan di ruang BK, entah itu dengan Bapak Mustafa, saya sendiri, Bapak Dr. Andus Soekarno, ataupun Ibu Amalia Mustika Sari. Jadi berkaitan masalah pribadi, masalah sosial, masalah sosial, masalah karir dan seterusnya, masalah belajar. Ada 4 bidang itu. Itulah pakar guru mata pelajaran yang ada di Polokarto 2. Termasuk struktur programnya juga perlu kalian sudah ketahui. Anak-anak sekalian, perlu diketahui di dalam sistem penilaian belajar, sistem penilaian belajar nanti ada yang disebut dengan ketuntasan minimum suatu mata pelajaran. Ingat, ketuntasan minimum. Jadi kalian di dalam menempuh belajar itu harus nilainya di atas itu. Sebagai contoh, itu ada 3 kelompok yang direncanakan untuk tahun pelajaran ini. Pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kemudian seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, itu adalah KKM-nya adalah 75. Jadi kalian nilainya harus di atas 75. Kemudian ada seni budaya, ada prakarya, bahasa Jawa, kemudian IPS, kemudian bahasa Indonesia, itu saja. Jadi bahasa Jawa, seni budaya itu KKM-nya adalah 72. Kemudian yang lainnya matematika, IPA, bahasa Inggris itu 70 pas. Jadi nilai kalian harus di atas itu. Sehingga itu akan menentukan kriteria kenaikan ataupun kelulusan pada setiap jenjang kelas 7 naik ke kelas 8, kemudian kelas 8 dan kelas 9 dan seterusnya. Nah, ini sedikit gambaran. Kenapa kalian harus tahu? Anak-anak, setiap tahun pelajaran Bapak Ibu guru sekolah itu mengadakan review kurikulum tingkat satuan pendidikan. Seperti ini bukunya. Di sini sudah memuat berbagai mata pelajaran, memuat jumlah jamnya, siapa yang mengajar, semuanya ada di sini, termasuk kalender pendidikan.
ya, termasuk kalender pendidikan. Anak-anak perlu diketahui, apabila pembelajaran itu tidak daring seperti ini, itu ada kriteria kenaikan dan kelulusan. Nah, di sini sudah ditegaskan kriteria kenaikan dan kelulusan itu seperti apa. Nah, ini perlu diketahui oleh anak-anak sekalian. Yang pertama, sebelum saya menginjak masalah kriteria kenaikan kelas, perlu diketahui ada beberapa syarat. Yang pertama, kriteria kenaikan kelas ini perlu diketahui. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan ada 11 mata pelajaran itu harus ditempuh semuanya, tidak boleh ditinggal satu. Misalkan contoh, agama 9, bahasa Indonesia 9, lainnya 9, tetapi ada satu mata pelajaran tidak ikut, berarti anak tidak menempuh suatu mata pelajaran, berarti mereka tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, mencapai tingkat kompetensi minimal sama. Tadi sudah saya sampaikan, misalkan masa bahasa Indonesia 70 misalnya, matematika 70 misalnya, agama tuh 25. Nilai kalian harus minimum sama seperti itu. Syukur bisa lebih, tidak boleh kurang. Nah ini. Kemudian memiliki perilaku dan tingkah laku yang baik, memiliki maksimal 2 mata pelajaran yang di bawah KKM. Nah, tadi ada 11 mapel loh. Hanya maksimum 2 mapel yang di bawah KKM. Tolong kalau bisa diusahakan di atasnya. Nah, ini. Kemudian tingkat kehadiran siswa mencapai maksimum 10%. Jadi kalau nanti sudah masuk dihitung apa yang disebut dengan hari belajar efektif. Apa itu hari belajar efektif? Itu sebagai contoh misalkan bulan Juli kita masuknya tanggal berapa? 12 misalnya. Berarti kan hanya dihitung mulai tanggal 12. Hari efektifnya berapa? Berarti tanggal 12, 13, 14, 15 sampai dengan 16 dan seterusnya. Itu namanya hari belajar efektif. Rata-rata dalam 1 tahun itu hari belajar efektif itu sekitar 220 hari. Yang lain kan ada minggu, ada libur lebaran, ada libur hari raya, ada libur nasional dan seterusnya. Itu nggih. Nah, yang dihitung adalah hari belajar efektif sekitar 220. Berarti selama 1 tahun kalian tidak masuk itu maksimum hanya 10%. 10% dari 1 tahun 220 berarti hanya berapa? 22 hari. Nek bocah atau anak atau siswa tidak masuk selama 1 tahun itu jumlahnya digunggung mulai Juli sampai dengan Juni besok itu 20 punjul. Wallahu alam berarti anak itu tidak bisa naik kelas. Dan juga yang terakhir ditentukan oleh Dewan Guru rapat, ya. Bapak Ibu guru rapat, oh bocah A kelakuannya begini dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian itu sekedar gambaran orientasi di masa sekolah. Kemudian nanti saya dan Ibu Amalia nanti akan menyampaikan di jam-jam sekolah, kalian akan dijelaskan cara menghitung nilai itu bagaimana. Ya. Di SMP itu ada namanya PH, penilaian harian. Nanti ada PTS, penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester. Anak-anak sekalian, bobot untuk PH penilaian harian itu adalah 2 kali, ditambah PTS, ditambah penilaian akhir semester dibagi 4. Itu menjadi nilai rapot. Nah, adapun nilai penilaian harian itu meliputi ada beberapa tugas. Ya. Ada PR, ada ulangan atau kuis, ada portofolio dan seterusnya tergantung dari Bapak Ibu guru di dalam penilaian harian kami. Itulah mata pelajaran inti. Kemudian nanti ada beberapa ekstra ya, yang perlu kalian ketahui. Ekstranya cukup banyak, namun karena pandemik untuk sementara ditiadakan dulu. Tapi kalau sudah masa normal nanti ada ekstra yang cukup banyak, diantaranya nanti ada olahraga, ya, ada
sepak bola, ada seni tari, macamnya banyak sekali. Ya. Walaupun pengambilnya cukup banyak, futsal, ada voli, ada peloton khusus, ada seni tari, musik, seni kaligrafi, dan PTG. Ya, kebetulan anak-anak Purwokerto 2 cukup berbangga karena kalian ada klub sepak bola yang ada di Kenokorejo, di desa Kenokorejo, yaitu bertempat di asramanya XSD Kenokorejo 3. Di situ ada apa yang disebut dengan asrama sepak bola. Kebetulan sekitar 31 anak itu menjadi murid Purwokerto 2 baik kelas 7 maupun kelas 8. Itulah sedikit anak-anak sekalian, yang penting semangat. Ya. Belajar harus semangat. Saya kira itu cukup, nanti juga akan saya sampaikan beberapa slide yang akan bisa kalian peroleh di link berikutnya. Semangat ikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara utuh, jangan setengah-setengah. Terima kasih, apabila ada salahnya, kekurangannya mohon dimaafkan. Sekali lagi nanti kita lanjut pada jam bimbingan konseling kalau sudah masuk, maupun di masa-masa PJJ. Nanti ada saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Oh iya, perlu saya sampaikan, ini PR 1 untuk profil sekolah. Tugasnya yang pertama membuat denah SMP, nanti dikumpulkan paling tidak di akhir bulan. Jangan tergesa-gesa langsung ke sekolah, ikuti sejuk dulu masa orientasi sekolah. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah buat nama guru yang mengampu kalian. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan toh, pendidikan agama siapa, ya, begitu dan seterusnya. Itu ada 2 tugas, nanti dikumpulkan di akhir bulan. Petunjuk hari H pengumpulannya nanti menyusul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.